Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Hari ini di Studio Nida akan kedatangan guest speaker yang luar biasa banget. Itu dia Nida undang dari kayaknya sih udah setahun yang lalu ya untuk bisa hadir di studio ini. Nah sebelumnya teman-teman Nida mau disclaim dulu nih untuk acara podcast hari ini. Sebenarnya kan podcast ya tadinya mau kita rekam dulu baru kita taruh di YouTube, tapi karena request dari teman-teman pengen live datang langsung, jadi makanya kita langsung penuhi. Nah, sebelumnya untuk podcast kali ini kita semua udah melewatkan prosedur kesehatan. Tentunya kita udah juga melakukan antigen, jadi insya Allah aman dan negatif. Makanya kita bisa mengadakan acara ini, ya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong bulan Ramadan, kalian puasa nggak nih? Nah, bersyukur ya hari ini, siang ini kita akan berbicara bisnis yang katanya penuh kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Penasaran banget kan? Dia juga penasaran banget, tapi jangan buru-buru. Kan kita kan juga udah tahu nih guest speaker yang luar biasa. Dina mau kasih tahu dulu nih ke semua yang udah request untuk ada acara ini. Kita juga ada hadiah, bagi-bagi hadiah menarik untuk semua peserta di sini. Nah, pastikan kalian stay tune sampai akhir dengan acara. Karena nanti hadiahnya menarik sekali sampai dengan Rp500.000. Lumayan banget kan? Kita bikin acara ngabuburit, kita juga tanggung jawab untuk beliin takjil kalian. Oke? Tanpa berlama-lama nih, guest speaker kita juga udah gak sabaran. Jadi dia juga udah gak sabar nih, pengen banyak tanya sama yang bersangkutan teman-teman. Yuk, kita langsung panggil guest speaker kita, Diki Jolesa. Wah, thank you nih. Salam Kak, Mas, Akang, Om, ya. Nah, terserah Nida aja dah, yang enak, yang nyamannya apa deh? Kak ya? Kali ya, Kak boleh, ya, boleh. gimana semua setuju asal ya? Jangan Om ya, asal jangan Om ya. Ya dia juga nggak takutnya, kok manggil Om ya kan ya. Kayak Kak aja ya biar lebih akrab teman-teman. Nah, dia sih Kak Diki ini adalah orang yang tidak kagumi, ya karena memang luar biasa sekali beliau ini ya. Cuma kan Kak Diki kan kalau Nida kan sedikit banyak udah tahu nih, cuma biar yang lain nih tahu nih karena mereka tuh request kan, ayo nih datangin bintang tamu Diki Jolesar gitu. Mereka pengen tahu nih apa sih yang menjadi background kesuksesan Kak Diki kan selama ini gitu. Sebelumnya nih, jadi sabar ya. Nah, boleh dong Kak Diki cerita dulu latar belakangnya Kak Diki ini gimana pendidikan, pekerjaan, atau bisnis nih, boleh. Jadi kalau latar belakang saya sih hampir sama dengan sebagian orang ya kan. Sekolah, kuliah, ya saya kebetulan hari ini cuma baru S1 ya. Dan background terakhir pekerjaan saya di satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, ya inisialnya ASTRA ya. Kemudian juga saya juga pernah di Samsung ya. Samsung. Dan kemudian juga saya merintis berbagai usaha Nida ya. Jadi saya coba beberapa usaha. Jadi ya backgroundnya itu ya pekerjaan sebagai karyawan dan usaha juga sih. Wow, jadi udah melakukan udah menjadi karyawan terus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan lainnya ya, bisnis lainnya. Berarti memang udah ada background visi, ada sesuatu yang ingin dicapai gitu ya. Dan kehidupan berumah tangga ya. Yes. Istri, anak. Yes, alhamdulillah Nida. Diki puasa ya? Insya Allah. Setengah hari. Lagi belajar nih ya, baru setengah hari. Insya Allah Nida. Puasa insya Allah sampai maghrib tuh. Luar biasa, terima kasih Pak Diki ya waktunya untuk hari ini. Nah, tadi kan udah nih, udah oke banget ya, maksudnya pekerjaannya di inisialnya Astra ya kan, terus juga bisnis ya kan. Boleh nggak sih, kenapa sih akhirnya pengen menjalankan bisnis? Alasan deh, latar belakang, tadi kan latar belakang kehidupan ya. Kalau ini latar belakang alasannya yang membuat Kak Diki berpikir, aku mau bisnis aja. Karena kan udah oke banget tuh, di Astra kan oke. Ya, jadi ya yang pasti sih ujungnya pasti pengen pertama awal pengen income-nya punya income yang lebih lah ya. Jadi kalau dulu saya cerita sama pasangan saya ya,
saya tuh kerja ya gaji ya alhamdulillah 25 koma ya. 25 koma. Ya gede banget dong gaji ya. Wah, Iya dong. lulus kuliah 25 koma kan. Nah, tapi ya 25 masuknya tanggal 25 koma. Karena gajian tanggal 23, 25 uangnya udah habis ya. Dan kemudian ya kita lihat bahwa ini tidak. Jadi kenapa saya memang dari awal pengen bangun bisnis, karena kita lihat ini kan ya kita lihat kenaikan income kita sama inflasi itu tinggian inflasi ini dah ya. Jadi harga barangnya kadang-kadang kita lihat nih inflasi 10%, gaji cuma 5% ya kan. Nah, sebenarnya nggak naik sebenarnya, jadi malah turun sebenarnya. Nah, jadi makanya betul. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita berinisiasi, wah kayaknya harus coba bangun bisnis nih. Nah, yang paling penting saya pernah dapat cerita dari bos saya ya, waktu itu saya bekerja. Dia bilang begini, Diki, lu mau di sini berapa lama gitu kan? Saya bilang, waduh saya nggak tahu gitu kan. Dan jangan lama-lama. Bahkan direktur saya ngomong kayak gitu ya. Dia bilang, udah jangan lama-lama lah Diki. Kenapa Pak? Saya bilang, ya kalau kamu mau tahu ya 5 tahun, 10 tahun hidup kamu seperti apa kalau jadi karyawan di sini, paling gampang lu lihat aja orang atau bos tuh lah yang kerja 5 tahun, 10 tahun lebih lama dibanding lu. Ya. Jadi bisa kelihatan deh. Kalau misalkan nanti kita bisa lihat teman-teman yang hari ini misalkan bekerja sebagai kantoran, ya paling gampang itu 5 tahun, 10 tahun kerja di sana. Nah, kelihatan mau seperti apa ya? Kayak orang yang lebih lama kerjanya. Jadi kita akhirnya mutusin bisnis gitu. Iya benar ya. Iya benar. Bisa ketakar ya Kak Diki ya. Jadi bisa langsung kelihatan gitu di kantor-kantor. Oh berarti 2 tahun, 3 tahun lagi gue kan seperti dia. Iya betul. Iya. Jadi nggak usah visualisasi terlalu besar atau panjang. Udah lihat aja bos atau karyawan yang kerja lebih lama daripada kita. Gitu aja sih. Oke, karena dasar itulah makanya Kak Diki mau berbisnis gitu. Nah, kalau berbicara bisnis nih, ya kan. Kalau bisnis kan pasti ada jual beli produk atau jasa gitu ya. Nah, kalau dari bisnis Kak Diki sendiri nih ya, bisnisnya itu apa nih? Maksudnya demand-nya tinggi nggak untuk saat ini? Apakah pada saat pandemi kan orang banyak ya yang berpendapat bahwa aku pada saat pandemi harus menyesuaikan. Aku Nida nggak bilang bangkrut ya teman-teman, tapi menyesuaikan. Banyak pengusaha yang melakukan penyesuaian nih, Kak Diki. Yang sebelumnya misalnya dia offline, secara langsung ketemu, tapi akhirnya mereka harus, sekarang banting setir nih, jadi jual makanan atau apa. Nah, kalau Kak Diki sendiri nih, bisnisnya gimana? Apalagi pada saat pandemi kayak gini nih, Kak Diki. Nah, ini kita bersyukur banget tidak ya. Jadi produk kita bersyukur ini produk yang hari ini justru lebih banyak diminati di masa sebelum pandemi. Karena apa? Karena produk ini memang sudah banyak bantu banyak orang ya. Jadi produk ini bisa meringankan beban teman-teman, saudara. Jadi memang produk ini justru di masa pandemi kita terus berkembang, kita terus naik ya permintaan atau demand dari ini dan aja ya. Iya, demand-nya. Karena kan gimana pun juga ya kan teman-teman pasti setuju, Kak Diki juga pasti setuju ya, menurut Nida kan yang namanya bisnis pasti harus ada kebutuhan ya. Betul. Jadi kita menjadikan itu satu opportunity, kesempatan untuk kita bisa menjalankan itu gitu. Berarti kalau demand-nya aja lagi oke banget nih kan Kak Diki menurut Kak Diki ada opportunity. Berarti kan kalau kita berbicara demand berarti ada opportunity, ada kesempatan. Nida sebenarnya masih agak kurang bingung nih. Kak Diki kan di awal waktu Nida undang ke acara ini mintanya berbicara bisnis, ada judulnya keberkahan, kebaikan. Nida sendiri masih bingung nih. Kebaikan, keberkahan, itu bisnisnya apa? Dan apa iya demand-nya tinggi tapi kebaikan dan keberkahan belum masuk nih ke Nida gitu. Jadi boleh nggak Kak Diki dijelasin apa sih bisnis kebaikan, tadi tolong menolong, dan lagi demand-nya lagi tinggi untuk saat ini. Betul. Jadi kemarin kan sebelum diundang sama Nida juga kita bilang bahwa ini Nida nanya ke saya kan, bisnisnya apa? Tolong menolong ya kan. Nah jadi memang bersyukur hari ini produk ini ya artinya kalau kita bisnis udah pastilah harus ada namanya barang atau jasa yang kita jual. Nah bersyukur barang yang kita jual ini atau produk yang kita jual ini memang sudah terbukti bisa bantu banyak orang di luar sana dan sudah banyak terbukti banget sudah bisa meringankan saudara-saudara kita di luar sana. Nah produknya ini adalah di mana kita secara peran aktif mengajak orang lain untuk saling tolong menolong ya. Jadi saya mengajak, jadi secara gambaran gini ya. Saya mengajak Nida, mengajak teman-teman yang lain untuk satu akad bersama-sama untuk membantu ya meringankan beban orang lain atau saudara-saudara kita yang terkena musibah. Jadi artinya insya Allah sih bisa meringankan ya beban saudara-saudara kita, bisa menjadi saudara-saudara kita bisa menjadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat pastinya. Nah, masih bingung kan? Ya kan?
pas banget nih, ini juga Ramadan kan. Apakah ini musiman pada saat Ramadan, makanya Kak Diki menjalankan ini atau gimana? Betul. Jadi, ya. Boleh. Jadi kalau tadi saya mengajak orang-orang berperan aktif ya untuk saling tolong menolong. Nah, konversinya ini kalau kita sebut adalah asuransi syariah. Oke. Ya, asuransi. Ya, saya bisa melihat mukanya Dida begitu saya lihat dengar asuransi ya. Ya. Dida termasuk yang insurance minded kok tadi. Alhamdulillah ya. Punya asuransi. Alhamdulillah. Tapi apa maksudnya segmen C asuransi syariah gitu loh? Maksudnya perbedaannya apa deh yang paling mendasar berbicara asuransi syariah tadi tolong menolong itu dengan konvensional deh? Oke, nah jadi sebenarnya perbedaannya hanya di akad sih kurang lebih ya Nida ya. Di akad ya, kan dimana kalau akad di asuransi yang konvensional yang sering kita dengar adalah akadnya adalah jual beli. Dimana akad jual beli ini kan harus ada kepastian harga, kualitas, kuantitas, sama waktu kan. Nah sementara kalau di insurance ini kan semuanya masih abu-abu nih, ya kan. Waktunya nggak jelas, ya kan. Kemudian jumlahnya juga nggak jelas. Nah makanya sekarang ada asuransi syariah, di mana asuransi syariah ini akadnya sudah tidak jual beli lagi, tapi akadnya adalah tabaruk, di mana akadnya adalah tolong menolong, yang insya Allah ma'isyir, goro riba tadi ya, semua itu hilang, gugur. Jadi paling gampang gini deh, paling gampang gini. Jadi asuransi syariah itu paling gampang konotasinya kita ilustrasikan. Katakan di jemaah ya, katakan di gereja atau di masjid lah ya. Semua tempat ibadah lah, sama-sama semua jemaah ya sepakat ngumpulin uang dalam satu kantong ya kan, dan sepakat rame-rame nih kalau sampai terjadi sesuatu ya dengan salah satu umat atau peserta atau jemaah ya, maka dana ini akan dibantu kepada orang-orang itu yang terkena musibah. Konsep asuransi syariah itu seperti itu. Gambarannya. Jadi akad tabarulah seperti itu tidak. Oh oke. Membedakan asuransi syariah dan konvensional seperti itu. Dia juga baru paham nih Kak Diki, karena dia pikir ya udah kalau asuransi ya udah gitu, kalau sakit ya bisa dipakai gitu kan, dan ya sebagai bentuk ikhtiar sih kalau dari pribadi ya. Kayak kalau ada apa-apa paling enggak kan keuangan dia tidak terganggu. Jadi kalau ada urusan rumah sakit dan segala macamnya ya. Jadi ada insight baru nih teman-teman, ternyata ada perbedaan dari segi akadnya. Jadi emang itulah yang membedakan syariah dan konvensional ya. Iya, betul. Dan diawasi juga apa gimana tuh Kak Diki kalau dari kita berbicara asuransi kan jasa keuangan ya. Tadi saya ada ketinggalan Nida tanya mengenai segmentasinya seperti apa ya. Iya, jadi betul. Bersyukur banget Nida, hari ini tuh kita tinggal di negara Indonesia tercinta kita ini ya, di mana 87% kita adalah penduduk muslim, ya kan? Betul. Penduduk muslim, ya jadi marketnya penduduk muslim berarti 13% penduduk muslim di Indonesia, 13% penduduk muslim di dunia itu adanya di Indonesia 13%-nya. Wow, berarti besar ya? Besar banget, besar banget. Tapi yang paling mirisnya adalah kita itu aset ekonomi syariah kita baru nomor 10 ya. Secara dunia ya, sementara market kita penduduk muslim kita terbesar di dunia. Bahkan kalah jauh sama Malaysia, sekarang mungkin sekitar nomor 3, nomor 4. Bayangin penduduk Malaysia baru 32 juta jiwa kan. Jadi artinya apa? Potensi market kita besar banget ya. Potensi market kita besar banget ya. Jadi artinya ya jadi peluangnya itulah, peluang bisnis kita tuh menarik banget ya, keren banget gitu. Oh jadi itulah alasan lah kenapa Kak Diki ini mau menjalankan asuransi syariah gitu. Jadi niatan Kak Diki sendiri nih kenapa pengen asuransi syariah ini maksudnya menjalankan bisnisnya dan dipasarkan dong, otomatis kan memasarkan ya, itu adalah untuk menguasai pasar gitu, karena kan sayang ya dengan kita mempunyai pasar yang luar biasa, berarti abis ini bisa lah kan kita ngobrol ya untuk asuransi syariah ini. Nah jadi setelah bergabung di asuransi syariah, harapannya Kak Diki apa nih ya tadi itu, atau ada lagi harapan yang lebih tinggi gitu untuk menjalankan bisnis asuransi syariah ini, harapannya apa sih? Oke ya, jadi yang pasti harapan saya ya tadi ya, dengan lihat peluang market yang sangat besar ya, kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri gitu. Jadi sekarang kita mengajak ya lebih banyak saudara-saudara kita di luar sana, karena konsep saya gini tidak ya, saya punya keyakinan kalau kita menabur kebaikan pasti kita akan menuai kebaikan. Betul. Ya, atau sebaliknya, betul kan? Atau sebaliknya ya.
Dan berarti kalau kita berada di orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang baik, ya insya Allah juga kita menjadi ikutan lebih baik, betul kan ya? Nah, jadi apalagi di bisnis ini ya secara aktif kita mengajak orang lain untuk bersama-sama membantu ya saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya terkena bencana tadi dalam bentuk konsep tabarut tadi ya. Jadi artinya sebenarnya ya sekarang tugas saya, harapan saya kita lebih banyak bisa mengajak orang-orang di luar sana ya, baik secara bisnisnya, baik secara kebanyakan pesertanya nih dalam banyak. Mengajak ya kepesertaan. Bicara kepesertaan mirip kayak koperasi gitu, enggak sih Pak Diki? Ya bisa koperasi, mungkin gitu. Lah kurang bersamaan betul gitu ya. Kurang lebih kayak begitu. Nah tadi kan berbicara syariah ya, terus tadi Indonesia ini penuh dengan banyak sekali umat muslimnya. Tapi apakah memang si asuransi syariah ini hanya diperuntukkan untuk umat muslim atau gimana nih? Nah, ini dia. Ini menarik banget. Jadi kadang-kadang orang berpikir gini nih, asuransi syariah itu hanya untuk golongan atau agama tertentu, gitu ya. Ya kan? Pokoknya asuransi syariah, dan itu banyak loh, tidak. Banyak banget klien-klien saya yang justru bukan non-muslim, yang justru ngembangin produk syariah, ngembangin bisnis syariah. Itu banyak banget. Nanti one day saya kenalin beberapa teman-teman kita yang memang fokus banyak di syariah, walaupun mereka bukan di agama muslim, gitu ya. Kenapa? Karena memang produk kita ini mulia, ya sekali lagi ini universal, ya. Islam ini kan universal, rahmatan lil alamin. Ya. Betul ya. Jadi artinya produk ini bisa untuk siapa saja. Jadi paling gampang gini nih, paling gampang di bisnis. Jadi kita ngomongin bisnis. Sekarang kita ngomongin bisnis dulu deh ya. Kita nggak golongan atau agama tertentu lah. Ya. Nah kebetulan lagi aja ngabuburit sekarang, jadi mungkin ada saya. Jadi kalau kita lihat, ini bisnisnya ini sebenarnya lebih mengarah kepada bisnis yang universal. Jadi bisnis pokoknya intinya. Jadi sama saya selalu bilang sama teman-teman saya kayak konsep nasi padang. Nasi padang. Yes. Hati-hati lapar ya. Jadi nasi padang ya, nasi padang. Ya. Jadi kalau restoran nasi padang, Nida mungkin bisa lihat, nggak semua restoran Padang di Indonesia yang punya orang Padang, Nida. Betul ya. Jadi mungkin bisa kita lihat banyak yang orang Sunda, orang Jawa, orang Chinese mungkin ya. Jadi banyak banget orang yang bikin nasi padang, restoran Padang, walaupun dia bukan dari Padang. Ya, sama, ya kan. Jadi artinya produk syariah ini satu produknya ini bantu tolong menolong, dan saya yakin banget semua agama mengajarkan tolong menolong, ya kan, mengajarkan kebaikan. Nah saya yakin banget semua agama mengajarkan itu. Yes. Nah yang kedua universal, jadi siapa saja pun boleh, ya. Jadi artinya boleh orang memasarkan produk syariah atau tidak, itu banyak banget. Jadi klien-klien saya pun ada beberapa yang non Muslim ngambil produknya syariah dan bahkan ngembangin bisnis syariah tidak, gitu. Jadi nggak terbatas sama golongan atau agama tertentu. Gitu. Oh, bagus ya. Yang penting kan bermanfaat tadi ya. Yes, karena betul. bisa bermanfaat dan tidak merugikan juga ya. Untuk yang udah paham dari segi produk, apakah bisa di-sharing sedikit Kak Diki? Atau ya tadi kan tolong menolong gitu ya. Tadi kan dia sempat miripin sama koperasi. Berarti kan orang-orang yang tolong menolong ini adalah sesama anggota ya. Diki ya, ya, bersama anggota si asuransi syariah ini. Oke, berarti nggak ada banyak nilai-nilai kebaikan juga ya. Berarti pasti oke sih, benar. Pada saat Nida bikin judul nih ngabuburit kebaikan, ya benar. Berarti penuh dengan nilai kebaikan ya. Karena meringankan keuangan juga untuk hal-hal yang tidak kita duga ya, Diki ya. Karena kan itu di luar ini kita ya, Diki ya. Jadi kalau tadi Nida nanya produknya seperti apa, gambaran singkatnya gini, Nida. Gambaran singkatnya gini. Jadi kalau misalkan ada satu saudara kita, dia berkontribusi, misalkan katakan ini bisa ini ada yang mungkin 1 juta per bulan, 2 juta per bulan, 3 juta. Ini lebih spesifik. Ya, beda-beda ya. Jadi katakan nih ya, satu saudara kita ini, satu peserta ini melakukan kontribusi ya 3 juta per bulan, katakan. 3 juta per bulan, 3 juta per bulan, 3 juta per bulan. Ini sudah akad nih. Jadi sebelum dia jadi satu peserta, dia sudah berakad bahwa ini tolong menolong. Ya, jadi kalau sampai terjadi sesuatu sama si nasabah ini atau peserta ini, begitu dia setor 1 juta, 3 juta bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, katakan ya kena jantung lah, masih kan, kena jantung. Nah, dia akan mendapatkan hibah dari dana tabaruk itu 1 miliar nih. Ya. Dan si peserta ini, ya, jadi sudah akad di barang-barang. Kayak Nida, saya, sama si Fulan inilah ya. Si Fulan ini sepakat sama-sama nih kita kumpulin satu dana. Dan kita sepakat kalau sampai terjadi sesuatu, nah tadi,
dia baru store 3 bulan 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nah, kemudian di bulan keempat ternyata kena penyakit jantung. Dapat satu hibah 1 miliar. Yes. Dan kemudian setelah itu si Fulan ini ya dia nggak perlu lagi bayar setor kontribusi lagi. Nah, tapi dari mana? Dari dana baru inilah si Fulan ini yang melanjutkan. 3 juta ke rekeningnya si nasabah atau peserta ini. Nah, kalau meninggal dapat santunan 1 miliar, kalau cacat total dapat 1 miliar lagi ya. Nah, kemudian juga dapat untuk kartu kesehatan ya yang cashless yang dibayarkan sesuai tagihan. Nah, ini banyak banget. Ditambah lagi ada tambahan nilai tunai, ya pengisian rekening dan lain sebagainya. Kurang lebih gambaran kayak gitu, tidak? Itu kan dari berarti produknya seperti itu yang ditawarkan. Yes. Kalau berbicara seperti itu menarik sekali ya, teman-teman. Apalagi udah tertimpa kemalangan, dapat santunan dan tidak dibebankan lagi untuk melakukan kontribusi bayar peserta lagi ya, kepesertaan itu sendiri ya. Tapi kan mungkin ada satu dan lain hal nih yang agak bingung nih kan. Kok aku store sekian tapi pada saat aku terjun sesuatu aku bisa nerima besar nih. Itu ada ribanya enggak kan? Nah, ini dia. Ini yang kadang-kadang seringkali ini enggak ya. Udah deh, asuransi mah semua sarwa wae lah ya. Jadi sama aja lah pokoknya ya. Pokoknya ya riba dan lain sebagainya ya. Nah, tadi yang saya ceritakan Ida bahwa asuransi syariah ini kan akadnya adalah tolong-menolong ya kan. Jadi sama dengan Ida tadi yang saya bilang, kita analogikan di jemaah gereja atau rumah ibadah atau masjid misalnya. Tadi kan Ida, saya dan beberapa kawan-kawan sepakat nih ya kan. Nah, ada mungkin si Fulan tadi saya bilang. Fulan baru datang nih. Datang di satu masjid atau jemaah, dia jadi peserta nih, ya kan? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan nih, ya kan? Mendadak ya si Fulan kena sakit musibah, ya kan? Nah, tiba-tiba ya dana yang kita kumpulkan dari jemaah tadi ya diberikan si Fulan di gereja atau di masjid tadi kan. Tapi pernah nggak terbesit ya? Para peserta bicara begini, waduh si Fulan baru jadi jemaah kita 1 bulan, udah sakit, untung tuh dia. Nah, ya jadi udah ada untung-untungan nih, untung-untungan. Nggak ada kan? Nah, karena konsepnya tolong menolong tadi. Kecuali kalau akadnya jual beli, tidak. Kalau akad jual beli pasti mikir, waduh untung tuh si Fulan baru bayar premi sebulan udah meninggal misalkan jangan gitu kan. Tapi kalau akadnya baru, ya tolong menolong tadi yang kumpulan jemaah tadi. Ya kan nggak mungkin juga kan, waduh si untung si Fulan baru jadi cuma 1 bulan udah sakit gitu kan, nggak seperti itu kan. Kita semua sama-sama ikhlas, sepakat kalau sampai terjadi sesuatu sama peserta, walaupun dia baru join atau peserta baru, kita sudah sepakat akad kita akan membantu orang yang kena musibah. Tolong menolong itu ya, karena memang udah niatnya buat tolong menolong, jadi harusnya kalaupun ada apa-apa, betul. Ya tolong menolong. Iya betul. Kalau Nida sih yang tapi kalau Nida salah ya kasih masukan nih kan Niki. Kalau yang Nida tangkap nih dari event asuransi mau konvensional ataupun syariah, asal mulanya kan niatnya kita ya. Betul. Gitu ya. Kalau Nida pribadi kan memiliki asuransi itu niatnya, ikhtiarnya adalah apapun yang terjadi sama Nida di luar dugaan, tidak perlu nambah sedih lagi gitu loh. Kalau harus hasil kerja kita tuh habis untuk berarti biaya rumah sakit ya. Kita berbicara asuransi pasti biaya rumah sakit yang menelan biaya yang luar biasa sekali. Apalagi berbicara pandemi tadi ya, itu memang luar biasa. Dan kalau konsepsi syariah ini sendiri berarti kan udah dibuat sedemikian rupa ya Kak Diki ya. Jadi pasti ini ada Kak Diki ini kan berbisnis. Terus kita berbicara tadi luar biasa produk bagus, ya kan? Kak Diki ini berbisnis sendiri atau gimana sih? Gitu. Oke, ya. Jadi ini kita sebagai business owner ya, kita pemilik bisnis. Jadi kan siapa tahu nih yang ada di sini mau punya asuransi syariah, jadi bisa nih menghubungi Kak Diki gitu. Nah, cuman kan tadi kan Kak Diki berbicara di sini kita berbisnis ya, that's why kita sambung nih. Bisnis? Apakah ini Kak Diki kepemilikan sendiri asuransi PT asuransi Diki Syariah atau apa? Amin. Ya. Jadi makanya nih Dida tanya pengen tahu gitu, karena balik lagi ya, kalau tadi teman-teman semua dengerin kan di awal Kak Diki bilang ini bisnis kebaikan, dan pasti kalau tadi background pekerjaan ada hasil juga lah, ada keuangan dan segala macam, makanya dijadikan bisnis gitu. Makanya pengen tahu, siapa tahu ada bisnis asuransi Diki Syariah,
ayo kita join gitu. Atau apa, ayo boleh. Alhamdulillah ya, one day kalau ada asuransi Diki Syariah, amin ya, amin ya. Jadi gini nih, Dak. Jadi saya ini bisnis ya, begitu saya lepas dari tadi saya kerja di Astra dan kemudian akhirnya saya join total di bisnis ya insurance ini dan berfokus di syariah tadi kan cerita ya. Jadi bisnis yang saya lakukan ini adalah bisnis ya saya sebagai business owner ya kan. Saya pemilik bisnisnya ya tapi kita berpartner pastinya kan. Karena kita juga perlu dong ya. Tadi kan biasanya kita lihat nih. Kalau kita bisnis pasti ada produk sama jasa tadi yang kita cerita ya kan. Nah, produknya udah bagus banget. Produk udah bagus banget, bisa bantu banyak orang di luar sana dan udah keren banget lah produknya. Iya, bagus banget. Tadi aja kan rasanya mau kan produknya udah bagus banget. Nah, tapi yang perlu penting adalah kalau produk ini sudah bagus, yang kita perlu lihat adalah siapa yang membackup, betul dong? Iya, itu tadi kan masalah uangnya kan. Betul, ya kan. Ini perusahaan bagus produk bagus banget, saya backup. Nah, kebetulan rekening saya belum bisa membackup dana peserta sebesar ini nih, ya. Jadi kita harus berpartner sama perusahaan yang pastinya juga perusahaan yang bonafit dong, ya. Perusahaan yang bonafit, yang sudah punya aset terbesar di dunia. Jadi kita juga bisa pilih lah, bisa cari lah perusahaan-perusahaan mana sih yang kira-kira bisa menjadi bisa nge-backup ya kan produk tadi kan. Nah kita lihat salah satu perusahaan yang besar hari ini adalah Allianz ya. Pasti udah sering karena ini punya saudara dia kuliahnya di Amerika. Jadi pada waktu itu dia pulang ke Indonesia, pas dia cari asuransi, dia pun berasuransi karena omongannya saudara Nida waktu itu. Jadi pada saat dia pulang yang tidak ingat Allianz, karena memang dia tanyain gitu, Nida di Indonesia ada Allianz nggak sih? Alhamdulillah. Dia belum tahu, Kadiki. Dia belum tahu. Hah? Allianz itu nanya apa sih gitu, ternyata maksudnya asuransi. Betul. Karena di Amerika itu kata dia yang selalu dia lihat tuh si Allianz, dan setiap dia jalan-jalan ke luar negeri selalu si Allianz itu. Jadi pas dia udah mudik pulang ke Indonesia, yang dia cari asuransi dan namanya Allianz. Dan yang bersyukurnya hari ini kita kan di backup untuk perusahaan yang sangat besar lah, aset terbesar di dunia. Ya mungkin tadi Nida cerita juga sudah banyak lah familiar lah mengenai Allianz ya. Jadi satu perusahaannya alhamdulillah kita sudah didukung sama perusahaan yang sangat besar, ya kan? Dan kemudian juga kita udah pastinya kan diawasi sama OJK juga kan? Udah pasti. Nah ini yang harus kita lihat nih, kalau produk keuangan ya harus diawasi sama OJK. Dan bersyukur lagi kita diawasi selain OJK juga diawasi sama Dewan Syariah Nasional, tidak? Nah, that's why bagus banget. Makanya tadi Kak Diki tuh pede untuk berbicara syariah. Kalau udah berbicara Dewan Pengawas Syariah, dia cukup tahu lah teman-teman sedikit ya, bahwa di sana tuh juga banyak pemuka agama yang kalau di Muslim ya dia pasti baca Al-Quran dan dia pasti paham hadis, sehingga mereka juga merangkum untuk produksi syariah ini. Gitu lah. Jadi akad tersebut ya. Ya, para Dewan Syariah Nasional itu yang akan mengawasi dana baru tadi, tidak ya kan? Mengenai investasinya ya kan, apalagi kepesertaannya. Jadi mengawasi secara benar ya tadi, yang memastikan masyir gharar riba ya, akadnya benar jalannya, kemudian investasinya juga diinvestasikan juga ke tempat-tempat ke Jakarta Islamic Index lah kita saat ini ya kan. Dan di sana ada perusahaan-perusahaan yang insya Allah ya diawasi sama Dewan Syariah Nasional dan OJK. Jadi artinya sih nggak perlu khawatir karena semuanya sudah serba diawasi sama mereka. Gitu. Ya iyalah ya, kalau perusahaan terbesar di dunia asuransi, terus dia bukan, ibaratnya kan bukan di Indonesia ya, dan pasti harus ada juga yang memantau. Dan ya oke banget sih kalau berbicara syariah itu sendiri ya, dan dia harus menyesuaikan dengan Indonesia dong. Dunianya tadi luar biasa banget ya. Tadi udah nih dapat nih bocoran bisnisnya Kak Diki. Terus apa produknya kita udah dapat, terus juga perbedaan konvensional dan syariah. Dan ujung-ujungnya nih kalau kita berbicara bisnis, kalau Nida pribadi tuh pengen tahu lebih jauh gitu. Tadi kan kalau menolong, selain kita sharing kayak gini dapat kebaikan. Jujur deh, fair-fairan ya Kak Diki ya. Kita kan hidup, ya pasti kan kalau bisnis kerja ada gaji ya, ada keuangan apa segala macam. Sama seperti orang bisnis ya, mau retail, properti, apapun yang mereka jual, pasti juga mereka akan dapat fee-nya. Memang harusnya seperti itu kan, berdagang pasti seperti itu. Boleh nggak kalau di sini tuh seperti apa sih Kak Diki ceritain? Siapa tahu Nida ikut nih, boleh kali di sini kita ngobrol. Ya.
Jadi yang pasti ujungnya kan ya tadi ya, selain ini produk ini bagus, bisa bantu banyak orang, ya kan, kita bisa mengajarkan kebaikan. Yang pasti itu misi pertama kita. Misi pertama kita adalah membantu orang-orang di luar sana, ya kan. Yang misi kedua yang pastinya kita bantu diri kita dan keluarga kita nih, ya kan. Yang tadi dalam bentuk Nida mau ngomong fulus saja agak berat dari tadi. Ya, apa sih? Bisnis ya. Takut salah nih Kak Diki, kalau dalam pekerjaan gaji gitu kan. Kalau bisnis berarti income ya. Betul. Lebih senang income dari Nida. Jadi kalau gitu Nida ganti pertanyaan jadi kayak sumber income-nya Kak Diki kalau di dalam bisnis ini tuh gimana? Oke, ya ini bahasa halusnya aja. Iya. Bahasa halusnya, ya. Jadi yang pertama ya jadi benar. Jadi ini penting banget, apalagi kita lihat dalam kondisi pandemi hari ini, bersyukur kita bisa bantu banyak orang di luar sana yang hari ini mungkin ya kurang beruntung dipesangonkan dari kantor, kemudian memiliki bisnis yang hari ini mungkin tadi ini dia bilang ya kan, karena kondisi hari ini mereka banyak yang tutup juga banyak, dan kita bersyukur bisa bantu mereka lebih banyak untuk menjalankan bisnis ini ya. Alhamdulillah juga bisnis ini kita terus tiap tahun juga terus naik ya. Karena semakin banyak orang membutuhkan produk ini gitu kan, kita bisa mengajak orang lain lebih banyak untuk mengajarkan kebaikan karena tolong menolong tadi. Nah, balik lagi yang kedua adalah misi untuk diri kita sendiri, artinya dalam bentuk tadi ya, sumber income tadi. Nah, ini yang saya dapat ini nih ya. Jadi waktu itu pun ya kita mikir, saya itu bisnis ini, saya bisnis bisnis retail lah, atau apapun rata-rata lah. Kalau saya punya net profit margin ya, margin bersih lah, margin bersih 10% itu udah bagus banget ya, dari omset ya kan. Jadi dari omset ya. Jadi kalau saya misalkan mau untung 10 juta, berarti omset saya minimal adalah 100 juta, ya kan. Bahkan equal lagi dengan investasinya. Kalau saya mau untung 10 juta, saya harus investasi 100 juta, betul ya? Ya, jadi anggap paling gampang gitu deh, ya. Jadi 10% ya. Jadi kalau umumnya lah ya. Betul. Jadi kalau saya mau dapat untungnya 100 juta, minimal saya punya omset ya 1 miliar. Betul, 1 miliar, atau mungkin saya investasi 1 miliar, gitu kan. Nah, ya, udah investasi 1 miliar, belum lagi ya ada biaya-biaya kan? Betul, biaya rugi, gaji gitu. Dan resiko juga masih ketahuan kan. Nah, ya di bisnis ini tadi kita belum ngomong secara detail. Di bisnis ini alhamdulillah memang kita tidak ada modal investasi ya kan. Nah, di mana margin yang kita dapat itu kalau sampai mereka join ini, mereka tuh dapat margin tuh sampai dengan 23,25%. Jadi tahun pertama 23,25, tahun kedua 23,25, tahun ketiga 5,55. Jadi total kalau dijumlahkan selama 5 tahun tuh 61,5% margin bersih. Net ya. Oh ya. 61,5%. Ya. Satu itu tidak, itu belum saya. Itu baru sumber income yang pertama. Sumber income yang pertama sebutnya adalah komisi tadi ya. Nah, begitu Nida sudah dapat 10 nasabah atau 10 peserta ya, yang premi kurang lebih sekitar 3 jutaan lah ya, 3 jutaan tadi. Maka Nida akan dapat sumber income yang kedua selain komisi tadi itu 23,25 atau 61,5% selama 5 tahun. Nida dapat tambahan sumber income yang kedua yang namanya overriding. Jadi kalau kayak apa ya sebenarnya? Franchise. Jadi overriding itu tambahan. Jadi dulu Nida katakan dulu Nida nih punya toko. Itu jualan barang sendiri. Nada punya barang, Nida sendiri yang jualan nih. Jadi retail atau pengecer ya. Tapi begitu sudah dapat 10 nasabah atau 10 peserta ya, Nida diangkat kelasnya, bukan sebagai pengecer lagi, tapi sudah masuk ke distributor. Jadi marginnya ditambahin dong. Nah, ya kan? Ya kayak misalkan saya dulu di Astra kan, Nida waktu itu pengecer kecil kan, ya udah saya dapat kasih margin 10% misalkan. Tiba-tiba karena Nida sudah membuktikan menjualnya produknya banyak, maka ditambahin lagi kan marginnya kan. Nah, sama. Di sini begitu Nida udah dapat 10 peserta yang kurang lebih kontribusi 3 juta, maka Nida akan diangkat menjadi seorang kayak distributor lah. Kalau di sini bahasanya leader lah ya. Nah, itu dapat tambahan sumber income overriding tadi. Besarannya berapa? Itu 55% dari komisi. Jadi tambahan lagi Nida. Tambahannya 55%. Tambahan lagi ya. Kemudian setelah itu Nida langsung hitung nih. Langsung hitung nih. Kalau di sini sih nggak bakal selesai. Nanti kalau mungkin lebih detail kita nanti ngobrol detail ya. Ngobrol detail. Nah, ada lagi sumber income ketiga Nida. Ada lagi sumber income yang ketiga. Jadi tadi Nida udah pengecer, ya kan? Nah, pengecer jualan retail sendiri nih, belum punya toko, ya kan? Nah, kemudian Nida diangkat. Oke deh, sekarang gue kasih toko nih, ya kan? Nah, dikasih toko tadi tambahan overriding
55%. Nah, kalau Nida sudah bisa menelurkan, berarti kan jualan barang, Nida nggak sendirian dong. Yes, jadi dibantu sama orang-orang yang lain, rame-rame nih kan. Nah, Nida itu sekarang diizinkan untuk membuka toko banyak nih. Oh, ya kan? Oh, jadi ada distributor lagi di bawah Nida. Maka Nida akan dapat namanya sumber income yang ketiga, yaitu royalti. Royalti itu besarannya 20% dari komisi, 20% tahun pertama, tahun kedua. Tadi juga sama, 55% tahun pertama, 55% tahun kedua. Jadi nanti kalau dipikirin semua nggak beres ini acara hari ini ya. Nah, jadi artinya apa? Dan itu bisa diwariskan dan sampai 8 generasi Nida. Bayangin, jadi Nida punya toko sampai 8 ke bawah, Nida dapat 20% royaltinya. Jadi ibarat kata kalau royalti ngomongnya tuh kayak gini Nida. Kayak Johnny Andrean. Johnny Andrean kan punya Jeko, ya kan? Iya kan? Nida juga kan? Iya kan? TikTok juga kalau nggak salah. Iya. Dan Nida pernah ngeliat. Tunggu di endorse di sini ya. Nida pernah ngeliat Johnny Andrean itu lagi bikin donat di mall gitu? Enggak sih. Enggak ya? Atau lagi ngembaliin recehan Nida kembaliannya ke dari kasir maksudnya. Enggak kan? Tapi setiap Nida beli donat, berapa persen tuh masuk ke kantongnya si Johnny Andrean. Nah, jadi sama. Seberapa banyak Nida beli kentang, ayam, di KFC. Nah, sebagian besar ya kan, berapa persen itu masuk ke keluarga Colonel Sanders. Jadi itulah royalti. Yang diwariskan bisa diwariskan terus-menerus tidak sampai 8 generasi. Ini sebenarnya sama juga tadi kayak Astra, terus jadi modelnya kayak, jadi konsep tuh kayak franchise sebenarnya. Tadinya ya apologies is mine ya, aku minta maaf gitu sebelumnya sebenarnya pada saat berbicara tentang 8 generasi, sempat tadi terpikir hanya kayak MLM gitu, tapi pada saat Kak Diki menganalogikan bahwa Johnny Andrean dan bisnis retail, distributor, ternyata memang sebenarnya bisnis yang ada di dunia ini memang seperti itu ya pada umumnya. Betul. Bisnis apapun atau kita pemilik usaha apapun, pasti nantinya kita akan ada distributor untuk menjual, nanti untuk akan ke end user, dan mereka juga akan dapat keuangannya ya dibayar sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi betul. Memang luar biasa ya, dan agak menarik nih Kak Diki pada saat Kak Diki bilang bisa diwariskan. Notabene kan ya Kak Diki ini dulu di Astra. Kak Diki punya anak kan ya. Pada saat Kak Diki jadi manajer, amit-amit nih kemalangan terjadi. Anaknya Kak Diki nggak mungkin jadi manajer gitu kan ya. Nah, that's why Kak Diki mau di bisnis ini. Kalau di bisnis ini anak-anak bisa langsung jadi manajer gitu Kak. Betul. Oh gitu. Iya. Jadi banyak banget. Jadi banyak banget ya. Dan itu kita ada tulis di perjanjian kita. Nanti Nida kan salah satu jadi ini saya. Nanti kita, perjanjian nanti begitu. Perjanjian itu ada ya, ada legasinya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu, ya mohon maaf, tapi misalkan kepada saya, secara otomatis semua bisnis yang sudah saya jalankan dan sudah saya bangun, otomatis akan masuk ke istri saya. Karena anak saya masih umur 9 tahun ya, yang kecil ya kan. Nah, tapi kalau misalkan anak sudah cukup dewasa, mau diwariskan kepada anak, itu bisa. Dan di kita tuh sudah banyak banget ya, sudah banyak banget bukti yang mereka ini sebagai penerusnya ya. Penerus bisnisnya gitu. Jadi ini jelas bisnisnya langsung bisa diwariskan gitu. Jadi income yang didapat nih, kalau misalnya kayak gini ya kan, pasti kan di rekeningnya udah banyak banget ya kan. Nah, amit-amit. Nah, itu langsung nanti anaknya pun akan dapat itu setiap bulannya. Atau kayak cuman ya kayak orang pesangon gitu, pensiunan gitu nggak sih? Enggak, jadi semua total semuanya. Jadi kayak kerajaan bisnis Kak Diki ini kan udah besar sekali nih pastinya kan. Kak Diki sendiri udah di arah mana nih? Kalau tadi kan kita berbicara pengecer, distributor, dan yang udah besar nih ya kan. Ini yakin banget nih pasti Kak Diki tuh udah bukan kelasnya distributor atau apa, pasti udah besar banget. Karena peserta di sini luar biasa banget, mintanya tamunya Kak Diki. Pasti udah sering lihat nih, entah di YouTube-nya, entah di ininya. Itu Nida masih penasaran, itu benar-benar setiap bulan masuk ke rekening keluarga. Betul. Dan itu banyak banget ya. Kayak kemarin kita ada ya, nanti Wanik saya ceritain. Ada beberapa teman-teman yang awalnya waktu diwariskan si orang tuanya meninggal ya, diwariskan kepada keluarganya, itu baru income sekitar 70-80 jutaan. Ya. Dan ketika diwariskan kepada anaknya waktu masih kuliah ya, dan sekarang income sudah 300-an juta tidak. Wow. Jadi artinya apa? Nah ini kan seringkali kita lihat gini. Kalau dulu kita di bisnis saya selalu bilang,
generasi pertama adalah membangun, ya kan? Generasi kedua adalah menikmati. Menikmati. Nah, generasi tiga katanya mitosnya menghancurkan katanya, ya kan? Nah, jadi kenapa kok? Ya kemarin saya ada beberapa teman nanya juga, ini kenapa ya? Ini bisnis, anak yang nerusin kan anak baru lulusan kuliah, tidak? Ya kan? Income yang diwariskan baru 60-70 juta dan hari ini sudah 300-an juta dalam waktu ya nggak sampai 3-4 tahun lah, ya kan? Bayangin. Nah, kenapa kita lihat banyak bisnis yang memang kalaupun diwariskan banyak yang tidak berhasil ke generasi berikutnya, tidak? Iya. Yang pertama, perkembangan zaman. Yes. Produknya tidak up to date. Artinya waktu mungkin bapaknya ngebangun atau kakeknya ngebangun, produk ini memang lagi diminati. Betul. Demandnya tinggi. Demandnya tinggi ya. Tapi begitu anaknya sudah generasi ketiga, demandnya sudah nggak ada nih, ya kan? Banyaklah kita cerita di bisnis hari ini yang dulunya pokoknya bersinar, terus kemudian udah bertahun-tahun ternyata hilang, ya kan? Yang kedua mungkin produknya up to date atau produknya mungkin sesuai zaman. Nah, tapi pola pikirnya, sistemnya belum jalan. Betul, ya. Jadi banyak banget mungkin ya tadi ya ada generasi bapaknya mungkin paradigmanya mungkin pola pikirnya berbeda, ya kan? Nah kemudian begitu masuk ke anak pola pikirnya beda lagi. Sense-nya beda lagi. Nah jadi kenapa di bisnis ini ya bisa terus diwariskan dan justru makin berkembang? Yang paling terpenting adalah satu, produknya. Produknya tadi saya nanyakan di awal, bisa ngaruh ke pandemi hari ini nggak? Iya. Ya kan? Jadi semua zaman saya selalu perlu. Nggak perlu berbicara zaman, malah kan pada saat kita dari yang biasa terus ke pandemi aja harus jadi penyesuaian. Yes, betul. Gitu. Nggak perlu nunggu perubahan zaman. Yes, jadi aku bilang tadi ya. Jadi setiap orang selama masih ada kehidupan, kelahiran dan kematian, ya kan? Soalnya kita cerita kalau di Indonesia ini kan kurang lebih setiap tahun bayi lahir itu sekitar 5 juta, tidak? Ya kan? Singapura ya? Singapura gitu ya. Penduduk Singapura. Ya kan? Jadi 5 juta ya. Jadi potensi luar biasa terus ya. Nah, jadi satu Singapura ya. Jadi selama ada kematian dan kelahiran, produk kita pasti terus dibutuhkan, ya kan? Yang kedua yang terpenting kenapa ini bisnis bisa terus berkesinambungan, bisa kelanjutan sampai generasi ke bawah dan seterusnya. Kenapa? Karena satu, sistemnya. Karena memang kita sudah punya sistem yang sangat terbukti, ya, sudah bisa mencetak ya ratusan orang bahkan ribuan orang sukses di bisnis ini. Gitu. Berarti kan agak mundur sedikit nih dalam pembahasannya. Tadi udah menarik banget ya, dan Allianz dan Kak Diki ini adalah pebisnisnya gitu. Terus sistem, berbicara sistem itu. Kak Diki berpartner dengan Allianz. Berarti Kak Diki ini ada di dalam satu komunitas. Komunitas yang berpartner dengan Allianz. Betul? Betul. Boleh dibocorkan apa tadi PT Asuransi Diki Syariah? Gimana? Insya Allah ya kalau mohon doanya. Terima kasih ya. Asuransi Diki Syariah ADS berarti ya. ADS ya. Ya. Jadi kalau sekarang hari ini ya kita komunitasnya division ya. Jadi agensi kita kita namanya agensi ya. Agensi. Jadi agensi. Nah, agensi kita ini adalah Vision, ya. Alhamdulillah hari ini kita agensi terbesar se Asia Tenggara, ya. Luar biasa banget. Jadi bersyukur. Se-Asia, bukan di Indonesia doang. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa tidak ada namanya kebetulan, ya rencana Allah sangat besar dan kita nggak pernah bisa meminta lahir dari kandungan mana, betul kan? Betul. Saya nggak bisa minta, Nida juga nggak bisa minta lahir dari kandungan ibu yang mana, nggak bisa. Ya, sama seperti di bisnis ini, kita nggak bisa meminta kita lahir dari kandungan agensi yang mana. Dan bersyukur kita lahir dari kandungan agensi yang terbesar se Asia Tenggara, yang sudah mempunyai sistem yang sangat luar biasa, yang sudah berhasil terbukti mencetak ratusan bahkan ribuan orang sukses di bisnis asuransi. Termasuk Kak Diki di dalamnya. Alhamdulillah. Nextnya Nida ya. Amin. Nanti habis ini kita ngobrol, seru banget. Nah, kantornya di mana Kak Diki? Kan kalau Allianz aku suka lihat tuh di BTS ada di mana tuh di samping KPK juga iya. Allianz tuh. Nah, kalau Kak Diki di sini juga berkantor? Ya, kantor kita banyak nih Nida ya. Jadi satu kalau yang di Jakarta ini kita ada di UOB ya, Tamrin 9 ya, kemudian juga kita ada di betul ya. Dulu kita sewa sampai 4.000 meter di sana ya. Kemudian kita di Grand Sleepy juga ada. Kemudian kita juga ada di GKBI ya. Kemudian kita juga ada di San Moritz ya. Kemudian ya, dan beberapa itu, guys. Dan beberapa tempat-tempat yang secara agensi ya, jadi agensi perwakilan. Jadi kayak Wandi Nida, misalkan Nida tinggal di mana sekarang? Dia tinggal di Jakarta. Kebayoran. Misalkan Nida punya omset yang besar ya kan, dan memang punya grup yang besar dan mau bikin agensi sendiri di Kebayoran. Ya,
Bisa, jadi misalkan gede besar bisa ya, bisa ya bisa aja sih sebenarnya sih. Misalkan Nida atau misalkan di daerah nih, Nida Timur Tengah belum. Jadi tapi lihat sendiri udah masuk kayaknya Kak Diki di sana. Oh iya. Saudaraku bilang di Arab ada loh nih gitu. Kalau tidak salah dari aku 2007 kalau nggak salah sudah ada di sana. 2007 sudah ada di sana ya. Jadi memang ya betul banget. Dan di sana pun ya kalau tidak salah saya dengar dari ada teman saya juga ya Said namanya, lupa saya namanya. Dan beliau cerita dia di sana orang kalau tidak punya asuransi justru untuk memperpanjang proses kayak apa legalitas KTP segala macam. Bahkan saya cerita dapat dia itu kebetulan memang dia kan orang sana juga ya kan. Oke, orang sana orang Arab sana betul ya. Said itu. Jadi akurat nih, kita dengerin. Dia bilang kalau ada yang kecelakaan itu polisi sana itu dari polisi asuransi dulu yang datang. Maksudnya harus dia dulu gitu. Iya. Orang jadi memang ya betul. Jadi kalau orang kan kita berpikir hari ini kan, waduh, kalau di Arab Saudi kaya raya ya kan, kemudian semua ditanggung negara. Yes. Itu dulu mungkin ya. Sekarang sudah tidak. Nah sekarang memang sekarang udah harus asuransi mandiri juga di sana. Mereka udah harus pakai asuransi ya. Jadi sebenarnya kalau Nida tarik benang merahnya juga ya, sebenarnya bukan tentang hanya sekedar si asuransi ini, tapi kalau berbicara tentang keuangan, kan sekarang juga lagi happening nih tentang jasa-jasa keuangan atau bagaimana manage keuangan. Salah satunya untuk memanage keuangan kita ini kehidupan juga paling tidak kita menyisihkan juga untuk insurance ini ya, Kak Diki ya. Jadi untuk potensi loss-nya kita itu lebih meminimalisir. Jadi dia senang sih dengan kalimat kalau di syariah mungkin kita lebih pas untuk sebutnya ikhtiar kali ya. Ya, menyempurnakan ikhtiar. Ya, menyempurnakan ikhtiar dengan ya kita sisihin aja kan juga untuk menolong yang lain gitu. Alhamdulillah kalau kita. Jadi kalau saya bilang kalau teman-teman kemarin juga ada sama juga ya, kebetulan teman saya di Muslim juga dia ngambil produk syariah ini juga ya, dan dia selalu bilang ya semua agama saya juga mengajarkan kebaikan, agama saya juga mengajarkan tolong menolong gitu kan. Dan bahkan waktu itu saya pernah ngobrol ada beberapa ustadz juga, dia bilang, waduh, ini produk, dia bilang tidak. Jadi produk ini karena kita membantu orang di luar sana. Setiap bulan kita bayar kontribusi dan kita niat ikhlas membantu orang, bukan hanya kita yang dibantu, tapi kita niat membantu orang-orang di luar sana. Jadi artinya ini, produk ini tidak hanya membantu diri kita dan keluarga kita, tapi produk ini justru bisa membantu orang-orang di luar sana, gitu ya. Jadi kita selalu bilang, setiap kontribusi yang kita setorkan setiap bulan, diniatkan membantu orang di luar sana, insya Allah dia bilang katanya. Ustadz ini ngomong sendiri ke saya, cari pahala paling gampang, paling lancar, paling rutin, betul kan? Setiap bulan setor premi, setor kontribusi, ya kan? Kita niatkan setiap orang, bayangin tidak, setiap hari berapa jumlah klaim yang dibayar ya, berapa miliar kontribusi ya, hibah yang kita berikan kepada orang-orang di luar sana setiap harinya. Betul. Jadi intinya kita bisa bangun pahala ini ya setiap bulan paling lancar, paling mudah, paling rutin gitu. Pasti dapat pahala juga ya kan? Insyaallah. Dapat pahala terus kita juga terbantu ya. Jadi ya masih satu alur lah dengan kita berbuat kebaikan akan kembali untuk diri kita sendiri gitu. Tapi ya memang niat baik itu ya baru bisa dibilang ya mungkin kalau Kak Diki bisnis dunia ya tapi ada nilai pahalanya ya, ada nilai pahalanya. Jadi kita berbuat kebaikan, kita bermanfaat untuk orang lain, kita memang juga dapat fee-nya tadi ya, fee-nya, tapi sisi lain ya niatnya balik lagi untuk kebaikan gitu. Karena sama aja sih kalau kita berbicara misi mulia, dokter juga misinya mulia kok, ya kan? Dokter misinya mulia, apalagi yang misinya mulia, pilot misinya mulia, mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, ya kan? Nah terus dokter menyembuhkan gitu, tapi kan balik lagi ya teman-teman, kita kan hidup berkemanusiaan dan pastinya kita perlu biaya untuk hidup ya. Jadi memang manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wow, keren banget. Nah, apa lagi yang mau kita tanyain ya? Kalau Pak Said, teman saya ini bilang, ente punya bisnis katanya, ini mah bisnis dunia akhirat. Gitu. Waduh ya. Nanti one day saya kenalin lah. Boleh. Bisnis dunia akhirat bener juga sih. Jadi dunia akhirat itu pahala ya. Iya, insya Allah. Sebanyak-banyaknya. Jadi ini Kak Diki, orang-orang yang peserta di sini itu kan request nih untuk kayak ayo live gitu untuk ngobrol sama Kak Diki. Jadi kalau untuk beberapa kan ada yang Nida kasih flyer kita nih. Nah kalau ada yang mau tanya-tanya detail untuk bisnisnya, boleh nggak nih kalau Nida lemparnya nanti
silakan hubungin ke yang menghubungi mereka, yang mengundang, karena nanti akan dibantu, mereka akan dapat penjelasan detail dari Kak Diki pastinya gitu ya. Jadi kan karena dia menyebar flyer nggak ke semua orang ya, jadi memang benar-benar yang orang-orang terpilih untuk bisa dengar dan kenal lebih dekat sama Kak Diki nih. Nah, tadi Kak Diki udah janjiin mereka nih, karena happy banget kan Kak Diki bisa datang di sini gitu. Jadi itu ngejanjiin mereka ada kuis. Tapi sebelum itu ada nggak closing statement atau kalimat apa ya yang untuk adalah yang membekas untuk semua yang ada di sini, termasuk Nida juga. Dari semua yang udah kita bicarain nih. Karena menurut Nida sih udah dapat banyak banget. Nida udah tahu nih Kak Diki backgroundnya apa. Karena Kak Diki ini kan kalau kita lihat dari pekerjaan sebelumnya dan sekarang beliau ke dalam bisnis asuransi, itu kan pasti juga memiliki satu visi, satu pandangan ke depan, pasti ada goals-nya gitu. Dan itu dari udah dapat semua tuh, kenapa di sini, dengan dapatnya apa gitu. Dan selain kebaikan tadi udah plus-plus, udah dapat semuanya. Jadi menurut Nida sih udah dirangkum sedemikian rupa, kecuali bisnis yang tadi ya, yang panjang banget yang panjang banget, tapi Nida dapat dasarnya sih, Nida dapat teman-teman. Jadi kalau jadi sebenarnya harapan yang paling penting sekarang gini nih, kadang-kadang suka mirisnya gini. Jadi banyak orang, tadi kan Nida kan sempat nanya juga asuransi syariah, konvensional, ya kan? Nah, kadang-kadang banyak orang kadang-kadang suka miris begitu dengar kata asuransi, ya walaupun belum tahu secara dalam, tapi langsung ngeblok. Mundur teratur ya. Ini dia. Jadi ini adalah satu misi saya juga nih. Saya juga untuk menyebarkan kebaikan ini, untuk mengedukasi lagi mengenai konsep bisnis syariah ini ya. Jadi ya saya dapat quote bagus banget dari teman saya juga, dia bilang begini ya kan, kalau hari ini ya kita belum bisa sempurna, ya kalau kita nggak mulai kapan kita bisa sempurnanya, betul kan ya? Betul. Ya jadi hari ini katakan banyak orang berpikir bahwa asuransi syariah Indonesia belum sempurna, tapi kalau kita nggak mulai, kapan kita bisa sempurnakan, gitu kan? Yes. Nggak bisa menunggu sempurna baru kita jalanin, betul kan? Iya, benar. Kalau nggak nanti nggak bisa ketemu kan, betul. kekurangannya Ya, kan? gitu. Nah, jadi apalagi kita bersyukur hari ini kan kita sudah diawasi sama OJK, sudah diawasi sama Dewan Syariah Nasional, ya kan? Artinya kita memberikan amanah, kita sudah mempercayakan semua pengelolaan dananya dengan beliau untuk diawasi, betul kan? Betul. Jadi paling gampang gini Nida, jadi kadang-kadang suka miris gini, Nida nanti kalau buka puasa, ya. Ke restoran ya kan. Jadi udah ngomongin nasi padang, sekarang buka puasa lapar ya. Kan? Restoran nih Nida ya. Ke restoran kita melihat nih. Ini restoran baru misalkan, kita belum tahu. Nah, kira-kira apa yang membuat yakin tidaknya restoran halal atau tidaknya? Ada itunya kan, halal gitu. Biasanya. Nah, itu aja. Halal. Jadi itu aja kan Nida ya. Jadi kalau kita ke restoran, terus kita lihat di restoran nih, kita masuk, ini halal apa enggak? Paling gampang apa? Cari lambang hijau-hijau itu kan. Yang MUI kan? Betul, yang awasin ya kan. Dan kita juga nggak ngecek-ngecek kan. Tidak nggak mungkin masuk restoran ya kan. Mana beneran nih halal nih. Ini potong ayamnya pakai bismillah pakai agak nih. Kan nggak mungkin kan? Nggak juga kan? Iya kan. Jadi artinya kita sudah percayakan sama MUI untuk mereka awasi lah gitu kan. Sama ya. Next ke depannya saya juga bersyukur ya kita semua masyarakat Indonesia sudah percaya ya bahwa pengelolaan dana ini sudah kita amanahkan dengan Dewan Syariah Nasional, ya insya Allah semua amanah lah, ya kan? Jadi tinggal kita, ya udah begitu ada logonya. Nah, hari ini kan syariah itu sudah logonya nih kan, diawasi sama DSN ini tadi kan, udah insya Allah halal. Nah ini yang harapan saya ya bahwa semua orang semakin yakin, semakin percaya, dan kita bisa mengajak semakin banyak peserta orang-orang di luar sana. Gitu. Jadi buat break mindset yang blok itunya ya Kak Diki ya, menarik sih menurut Nida, karena apalagi untuk saat ini dia juga mulai lebih aware banget dan lebih kayak pingin untuk kayak ayo dong lu juga harus punya gitu, walaupun maksudnya bukan berarti kita ada di dalam sini gitu ya, tapi karena udah punya terus ngerasa itu penting dan perlu, jadi otomatis benar ya, mulia banget benar. Kalau disambungin ke bisnis mulia sebenarnya bukan suatu alasan sih teman-teman, jadi memang benar-benar dari cara Kak Diki nyampeinnya itu memang juga udah tulus sih, dapat banget. Karena setiap orang menurut dia gini Kak Diki, kalau orang mau nawarin apapun kita juga bisa lihat orang ini mau nawarin bener apa enggak, atau cuman mau uangnya aja gitu. Jadi ya yang penting kita sharing aja, berbagi kebaikan gitu, karena
bukan tentang nilai kita di mata manusia ya, tapi gimana nilai kita di mata Tuhan. Alhamdulillah. Ya, nah, Kak Diki, ini pada Tadi saya ngasih tahu kiat-kiat tadi ya. Iya, pertanyaan terakhir ya. Jadi kiat-kiat terakhir adalah kalau teman-teman mau join atau sukses seperti apa ya. Jadi teman-teman bersyukur, tadi saya bilang kita lahir kita berada di agensi yang luar biasa, di agensi ada 4 kantornya itu loh. Ya. Nah, itu yang sebagian belum seluruh nasional. Kita tersebar nasional. Seluruh Indonesia ada. Ya, satu agensi kita ya. Jadi artinya bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama adalah pastinya nanti hubungi sama orang yang mengajak, ya kan? Nah, pastinya kan. Terus joinnya bagaimana? Ya, semua nanti akan diinformasikan sama yang mengajak tadi. Dan yang paling terpenting adalah bahwa semua tidak akan bisa tercapai, tidak akan berhasil kalau tidak mengikuti sistemnya, ya kan? Tadi awal saya bilang ini betul. Ini bisnisnya simple, practical, easy, effective, duplicable. Jadi artinya semua ada ilmunya, ada yang ngajarin dan sangat mudah untuk diduplikasi. Ada mentornya, ada trainingnya, ada sistemnya. Ya, jadi yang pertama teman-teman harus ikutin sesuai sistemnya. Ya, semua tidak akan bisa tercapai karena kalau tidak training, motivasi, ada join field. Bayangin. Join field tuh ditemenin gitu. Ditemenin. Yes, betul. Jadi Nida misalkan baru join nih, ya kan pasti kan masih belum pengalaman, belum tahu. Saya akan mendampingi leader teman-teman nanti akan mendampingi bagaimana cara misalkan menjelaskan, terus bagaimana bangun tim, semua akan dampingin, ya sampai benar-benar mandiri. Saya mandiri. Tapi kalau pandemi ini gini gimana? Online. Ya, kita bisa ya? Online ya, banyak online. Kita ada kayak gini aja kan kandidat bikin kayak gini kan akhirnya online. Kita bisa closing, misalkan penjualan closing bisa dengan tatap muka digital aja. Jadi terasa dekat. Ya, kalau aliansi udah gini aja, aliansi perusahaan Jerman yang udah pastilah ya. Udah teknologinya luar biasa. Jadi benar-benar kita dipermudah untuk berbisnis di insurance, terutama juga asuransi syariah ini. Supportnya luar biasa. Yes. Ya. Produknya luar biasa. Hasilnya juga, uangnya juga luar biasa. Amin. Jadi kalau dalam satu ayat sedikit ya, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Masya Allah. Sesungguhnya ucapku sangat pedih ya. Jadi teman-teman, terima kasih Kak Diki waktunya. Sama-sama Nida. Sangat-sangat bermanfaat banget.